Bayi untuk Sang CEO episode 42. Melissa sudah terbaring di atas ranjang di ruang USG. Baju yang dia kenakan sudah disibak, hingga kini tampak perutnya yang sudah buncit. Melissa merona malu, apalagi saat ini di ruang USG hanya ada Satria dan dirinya. Sedangkan Dokter Mira baru saja keluar untuk mengambil sesuatu. Suasana menjadi hening. Dari sudut matanya, Melissa melihat Satria tengah mengamati perutnya, seolah-olah pria itu sedang ingin melakukan sesuatu dengan perutnya itu. Melissa menjadi gugup karena Satria tak juga membuka suaranya atau bahkan mengalihkan tatapan matanya. Aku memeriksakan bayinya setiap bulan sekali. Terakhir, keadaan mereka baik-baik saja. Melissa membuka suaranya. Dia merasa harus memberitahu Satria bagaimana keadaannya. Bagaimanapun juga, Satria adalah ayah dari bayi-bayinya itu. Satria menatap Melissa sekilas, lalu tatapan matanya kembali teralih ke arah perut Melissa. Pada saat bersamaan, Dokter Mira masuk dan bersiap-siap melakukan pemeriksaan. Hari ini periksa ditemani sang ayah ya. Dokter Mira membuka suaranya sembari memulai pemeriksaannya. Melissa hanya mengangguk menanggapinya, sedangkan Satria hanya diam sembari melihat apa yang kini sedang dilakukan Dokter Mira. Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi di dalam sana, ucap Dokter Mira lagi, yang kini sudah menggerakkan alatnya di atas perut Melissa. Satria dan Melissa mulai menatap layar monitor, di mana di sana kini sedang menampilkan gambar yang mulai diperjelas oleh Dokter Mira. Nah, ini mereka tampak sehat dan semakin kuat. Dokter Mira memperjelas gambarnya. Ini yang pertama dan ini yang satunya, ucap Dokter Mira sembari menunjukkan bayangan dua bayi yang saling meringkuk satu sama lain. Mau lihat jenis kelaminnya? Tanya Dokter Mira. Sudah 4 bulan, seharusnya sudah bisa dilihat. Tidak dok, Melissa menjawab cepat. Saya lebih suka menunggu, ucapnya lagi sembari tersenyum menatap ke arah layar monitor di hadapannya. Melissa sangat senang ketika dirinya bisa melihat keadaan bayi-bayinya di dalam sana. Apalagi saat dokter mengatakan bahwa bayi-bayinya dalam keadaan sehat, berkembang dengan baik, dan mereka semakin kuat. Rasanya Melissa akan rela melakukan apa saja demi terus melihat bayi-bayinya berkembang. Kalau begitu, saya akan menunjukkan detak jantungnya, ucap Dokter Mira yang tak berapa lama kemudian suara detak jantung mulai menggema di dalam ruangan tersebut. Bisa dengar? Detak jantungnya sangat kuat, komentar Dokter Mira. Dan ini yang satunya, lanjutnya lagi. Suara berisik dari detak jantung bayinya di dalam ruangan itu membuat Melissa terharu. Rasanya dia ingin menitikan air mata karena bahagia. Dia sudah merasa berhasil mengandung bayi-bayinya. Meski dalam keadaan yang sulit, nyatanya mereka tetap bertahan. Dan Melissa ingin mereka tetap bertahan hingga tiba waktunya mereka dilahirkan. Melissa tak mampu menahan tangisnya. Dengan spontan dia bahkan sudah terisak. Kini, dia hanya akan mengabdi demi kelangsungan hidup anak-anaknya.
Melisa akan berusaha untuk menjaga mereka sekuat tenaga, karena hanya merekalah yang Melisa punya saat ini. Baiklah, ini saya akan mencetak gambarnya. Dokter Mira kembali membuka suaranya, karena dia tidak lagi mendapatkan komentar dari Melisa yang masih menangis penuh haru dan Satria yang masih membeku tak mengeluarkan kata-kata apapun dari tempatnya berdiri. Nah, selesai. Kalau begitu, saya tunggu di ruangan saya ya, ucap Dokter Mira yang segera bergegas pergi. Dokter Mira seolah-olah ingin memberikan privasi kepada Melisa dan Satria yang tampak terharu satu sama lain. Melisa segera merapikan kembali bajunya. Tak lupa, dia juga mengusap bekas air matanya, kemudian bangkit dan mencoba untuk mengabaikan Satria yang kini tampak tak berhenti mengamatinya. Ketika Melisa akan turun dari atas ranjang, Satria menghadangnya, seolah-olah pria itu ingin mengatakan sesuatu padanya. Melisa menatap ke arah Satria, seakan mencari tahu apa yang diinginkan oleh pria itu. Apa kamu gak bisa lihat bagaimana mereka berusaha tumbuh di dalam sana? Apa maksud kamu? Tentu saja aku melihatnya. Ya, dan apa kamu masih ingin bersikap egois? Tanya Satria kemudian. Bersikap egois apa maksudmu? Kamu tidak mikir ya? Tinggal di gubuk reot itu dan makan makanan yang tidak bergizi, serta bekerja setiap hari akan mempengaruhi pertumbuhan mereka. Satria mendesis tajam. Lalu, aku harus apa? Aku bukan orang kaya yang memiliki rumah mewah dan tak perlu bekerja untuk makan. Aku juga tidak mampu membeli makanan di restoran mewah setiap hari seperti yang kamu lakukan. Kemampuanku hanya seperti itu. Kamu mau aku seperti apa? Melisa berani berseru. Dia hanya tak mengerti, dalam keadaan seperti ini, kenapa Satria malah menyalahkan dirinya. Setiap orang juga tak ingin bekerja keras di saat sedang hamil. Tak ada yang mau tinggal sendiri, masak sendiri, dan makan sendiri dalam keadaan hamil. Tapi keadaan yang memaksa Melisa melakukan semua itu. Bagaimana mungkin Satria masih bisa menyalahkannya? Satria sendiri merasa tertampar dengan ucapan Melisa tadi. Dia tak percaya bahwa Melisa akan mengatakan hal itu. Apa yang dikatakan Melisa memang benar. Kemampuan perempuan itu hanya sampai di sana. Namun, Melisa seharusnya tidak egois dan tidak bersikap sombong. Melisa bisa meminta bantuan pada Satria. Toh, Satria akan bertanggung jawab. Namun nyatanya, Melisa memilih hidup kesusahan seperti itu. Satria mengangkat dagu Melisa sebelum dia berkata, "Seharusnya kamu merangkak memohon bantuan padaku. Tapi memang dasarnya kamu perempuan tak tahu diri. Jika sampai terjadi sesuatu dengan bayi-bayi itu, maka semua itu karena keegoisanmu," ucap Satria penuh penekanan sebelum dia pergi begitu saja meninggalkan Melisa. Melisa akhirnya kembali menangis. Tiba-tiba saja dia merasa apa yang dikatakan Satria benar. Andai saja dia tidak memikirkan harga dirinya, mungkin bayi-bayinya bisa tumbuh lebih baik lagi dari sekarang. Ya Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh Melisa? Melisa akhirnya duduk menghadap pada Dokter Mira. Di sana sudah ada Satria yang juga sudah duduk di hadapan perempuan itu.
Tampaknya Satria sudah mengatakan sesuatu pada Dokter Mira. Hingga ketika Melisa datang, Dokter Mira tampak mengawasinya dan menanyakan sesuatu pada Melisa. Kata Satria, kamu sering mimisan? Benar, tanya Dokter Mira. Itu dok, beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Kalau intensitasnya masih ringan, itu wajar. Salah satu efek dari hormon. Apalagi kamu sedang mengandung bayi kembar. Tapi jika sampai pendarahan berat, tolong segera ke rumah sakit. Melisa mengangguk setuju. Dia memang salah karena terlalu takut, maka dia tidak berani bertanya pada dokter. Kini, ternyata dokter mengatakan kalau apa yang terjadi padanya hanyalah efek hormon. Bagaimana dengan hubungan suami istri? Kami masih bisa melakukannya? Tanya Satria tanpa basa-basi. Bahkan, pria itu bertanya tanpa malu sedikit pun. Sedangkan Melisa hanya bisa menunduk malu ketika mereka harus membahas tentang hal tersebut. Trimester 2 sudah tidak masalah melakukan hubungan intim, tapi jangan terlalu sering juga. Intinya, apapun yang berlebihan itu tidak baik. Jelas Dokter Mira. Satria mengangguk menanggapinya. Bagaimana dengan kerja? Dia bekerja di sebuah kafe dari jam 8 sampai jam 3 sore. Satria menjelaskan dengan detail. Sungguh, Melisa tidak tahu bagaimana bisa Satria tahu tentang semua jadwalnya. Bekerja atau banyak gerak memang bagus juga untuk peredaran darah. Namun, karena kamu sedang hamil, jangan terlalu lama berdiri dan jangan kecapean. Itu yang penting. Nasihat Dokter Mira. Dokter Mira kemudian menuliskan sesuatu untuk diresepkan pada Melisa. Ini hanya vitamin, obat mual jika kamu mual, dan obat anemia jika perlu. Tapi yang terpenting vitaminnya. Melisa mengangguk menerima resep tersebut. Setelah itu Melisa dan Satria pamit undur diri. Mereka meninggalkan ruangan Dokter Mira dan berjalan menuju ke arah mobil Satria. Di dalam mobil, Melisa melihat ekspresi wajah Satria sudah datar dan siap menjalankan mobilnya. Namun tiba-tiba, pria itu bertanya, "Sudah makan?" Melisa sempat ternganga dengan pertanyaan itu. Ingat, Satria selama ini tak pernah peduli dengan keadaan Melisa. Kenapa juga sekarang Satria bertanya? Melisa menggelengkan kepalanya. Aku hanya sarapan tadi pagi dan makan siang tadi. Biasanya makan sore sekalian makan malam. Mulai sekarang, biasakan makan sore dan makan malam secara terpisah. Kamu harus sering makan. Satria menegaskan keinginannya. Melisa hanya bisa mengangguk, meski dia tidak yakin dia bisa melakukannya. Dia pulang kerja dari jam 3 sore. Biasanya, dia akan istirahat, lalu bangun dan memasak makan malam. Jadi sepertinya akan sulit menuruti mau Satria. Satria tidak menanggapi lagi. Dia mulai menjalankan mobilnya menuju ke arah berlawanan dengan arah ke rumah Melisa. Melisa bingung mau diajak kemanakah dirinya. Meski begitu, Melisa tidak memiliki pilihan untuk menolak keinginan Satria.
bersambung. Nantikan episode 43-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-ceritaku selanjutnya. Bye-bye.